Udah selesai, udah selesai. Apanya yang selesai? Penggunaan tarif PPh 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi. Loh, kok bisa? Halo kawan pajak, jumpa lagi bersama saya Mira, penyuluh pajak KPP Pratama Maros. Di acara Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode yang ke-13. Kawan pajak gimana kabarnya nih? Semoga kawan pajak yang lihat episode kali ini semua dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Bersama saya telah hadir narasumber di podcast kita pada episode kali ini. Ada Kak Kris? Halo kamera. Hai Kak, Kak Kris, kabarnya gimana nih? Baik, puji Tuhan ini sehat jasmani dan rohani nih. Seperti kamera juga nih kayaknya ceria banget nih di hari Iya ini. dong, soalnya kita harus ceria terus nggak? Betul sekali kamera. Oke, kawan pajak, di episode kali ini kita akan membahas mengenai apa itu norma penghitungan penghasilan neto atau kita bisa sebut NPPN ya kan, Kak? NPPN betul sekali. Versus pembukuan. Nah, kira-kira tuh apa NPPN, apa itu pembukuan, bakal kita kupas habis di episode yang kali ini. Baik. Kak Kris, nah ini kan tahun 2024 nih ya. Kita tahu dari bulan Agustus, kurang lebih 4 bulan lagi nih tahun 2024 akan berakhir. Nah Kak, di minggu-minggu lalu atau di 2 minggu terakhir ini, saya tuh udah sering atau kawan pajak sekalian mungkin juga udah pada sering dengar atau baca berita mengenai kalau kita udah nggak bisa pakai lagi nih Kak, tarif 0,5% PPh final UMKM. Oke. Nah, ketika kita sudah nggak bisa pakai tarif ini, nanti katanya dibilang akan digantikan dengan NPPN atau pembukuan. Ini juga jadi pertanyaan banyak kawan pajak nih Kak Kris. Baik. Nah, mungkin buat kita mengawali pertanyaan hari ini sebenarnya PPh final UMKM itu gimana sih Kak? Boleh dijelasin nggak sih? Oke Mbak Mira. Jadi untuk yang sebelum kita mulai ke NPPN sama pembukuan ya Mbak Mira ya, kita mungkin ingin lebih tahu dulu tentang PPh final tadi ya, PPh final UMKM. Kalau saya kutip dari PP 23 tahun 2018 ya, kawan pajak ya. Jadi sebenarnya definisi itu adalah penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri ya, Kak Mira ya, yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, atas peredaran bruto tertentu tadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final tuh. Dan tentunya ada jangka waktu tertentu dan untuk tarifnya sendiri untuk UMKM sejak PP 23 ini tahun 2016 itu adalah 0,5%. 0,5%. Betul, dari peredaran brutonya tadi itu. Tepatnya sih dari Juli 2018. Oh, karena PP ini terbitnya di Juli 2018. Betul sekali. Jadi mulai Juli 2018 itu menggunakan tarif yang 0,5%. Nah, sebelum ada PP ini sebenarnya ini fun fact itu 1% Kak Mira. 1%? Betul. Jadi 0,5 nih Kak? Betul sekali, itu aturannya di PP 46 2013. Nah, dipotong separuh jadi 0,5, PP-nya juga dibagi 2 lagi jadi PP 23 yang awalnya PP 4. Patut jadi 23. Betul. Tapi yang perlu di-highlight ya Mbak Mira ya, ternyata tuh tidak semua penghasilan dari usaha itu dikenakan tarif 0,5%. Oh, nggak semua penghasilan langsung dikenakan 0,5 nih? Betul sekali, atau bahkan yang ada yang tidak dikenakan pajak. Contohnya nih, yang tidak menggunakan 0,5% adalah penghasilan kawan pajak yang berasal dari pekerjaan bebas misalkan. Kemudian ada yang penghasilannya dari luar negeri, yang ternyata dari penghasilan luar negeri tersebut itu sudah dipotong. Kemudian yang ketiga ada penghasilan yang memang ada dikenakan PPh final dengan ketentuan yang tersendiri. Misalkan contohnya ya jual beli tanah. Oh ya. Itu kan bukan termasuk usahanya. Jadi itu sudah terutang PPh final yang lain. Ada aturan PPh final tersendiri gitu ya? Betul sekali, ada ketentuan tersendirinya yang tentunya ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Itu tentunya tidak ada pajaknya sama sekali ya. Betul. Seperti itu Kak Mira. Oke, jadi itu tadi ya kawan pajak sekalian tentang PPh final 0,5% yang ternyata kalau boleh dihitung tuh udah kurang lebih 6 tahun bisa digunakan kawan pajak ya? Betul sekali, udah berjalan 6 tahun. Udah berjalan 6 tahun, oke. Sebenarnya Kak, kira-kira wajib pajak yang gimana sih, kawan pajak gimana sih yang bisa dikenakan 0,5%? Tadi kan kalau jenis penghasilannya dibilang nggak semua penghasilan Betul. 0,5. Satu berarti ada juga dong kriteria atau syarat siapa sih yang bisa pakai 0,5% ini, itu gimana Kak? Oke Kak Mira, jadi betul tadi sebenarnya kan ada wajib pajak yang memang bisa menggunakan tarif ini. Sebenarnya itu wajib pajak kan dibagi dua ya Kak Mira ya. Ada yang orang pribadi dan ada juga yang badan.
Betul. Jadi yang bisa menggunakan PPh Final UMKM ini untuk wajib pajak badan dan orang pribadi tersebut. Untuk orang pribadi ya kita tahulah perorangan seperti kita ini, Ya. pribadi masing-masing yang memang penghasilannya itu dari kegiatan usaha, itu bisa menggunakan tarif PPh Final ini. Kemudian untuk badan, contohnya seperti ada CV, koperasi gitu ya. Kemudian BUMDes gitu ya, Badan Usaha Milik Desa, Desa. kemudian bahkan PT perorangan juga, PT perorangan, plus ada PT yang bukan perorangan. PT juga bisa Itu gitu bisa ya. menggunakan ini. Betul sekali. Nah, tapi seluruh subjek pajak tersebut yang tentunya sih ada batasan tersendiri Kak Mira. Yang bisa menggunakan tarif ini juga yang perlu digarisbawahi adalah yang memang penghasilan brutonya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Dalam setahun. Betul. Jadi kalau misalkan memang setelah dikira-kira nih omset per bulan saya adalah diakumulasi setahun ternyata lebih dari 4,8 miliar, itu sudah nggak bisa menggunakan tarif. Itu sudah nggak bisa menggunakan tarif ini. Betul sekali. Oke. Jadi gitu kawan pajak ya, tadi dijelaskan siapa sih yang bisa pakai 0,5% ini, tadi orang pribadi yang melakukan usaha, juga ada badan yang tadi bentuknya CV, firma, PT, tapi syaratnya adalah punya batasan peredaran bruto atau batasan omset gitu ya Betul Pak. sekali. Ya itu tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Dalam Tetap setahun. kalau sudah lebih berarti dia udah nggak berhak gitu ya pakai PP 23 tadi ya kayak Betul. 0,5%. Oke. Jadi kawan pajak seperti tadi kurang lebih dijelaskan oleh Kak Kris. Nah, tadi kan di awal kita udah sempat bahas nih Kak, tentang dia bilang udah nggak bisa lagi nih pakai 0,5%. Berarti kan di situ udah merefleksikan bahwa ada yang namanya jangka waktu Betul. dalam memakai atau dikenakan tarif yang 0,5%. Betul sekali. Jangka waktunya tuh gimana Kak? Beda-beda kah? Tadi kan ada yang bisa pakai beberapa jenis. Apakah batas waktunya sama semua atau beda atau gimana tuh Kak? Oke Mbak Mira dan kawan pajak ya, terutama untuk yang orang pribadi. Sebenarnya di aturan PP 23 2016 sejak ya 6 tahunan yang lalu lah ya Kak Mira tadi kita sebut, di PP 23 ini untuk orang pribadi itu jangka waktu bisa menggunakan tarif 0,5% ini adalah 7 tahun. Orang pribadi itu 7 tahun. 7 tahun pajak. Oke. Jadi kalau kita hitung-hitung 7 tahun sejak terbitnya PP 23 2016 ini berarti 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, makanya untuk tahun pajak 2024 ini kawan pajak ya, ini adalah tahun terakhir. Tahun terakhir untuk Tahun terakhir pribadi ya Kak ya? untuk orang pribadi yang memang terutama yang NPWP itu sudah terdaftar sebelum atau sama dengan tahun 2018. Oke. Heeh. Kita lihat dari kapan terdaftarnya. Kapan terdaftarnya? Jadi sebenarnya mekanisme ini ada 2 nih Kak Mira. Nah, 7 tahun itu adalah tahun pajak yang terhitung sejak terdaftar untuk WP yang terdaftar sejak berlakunya si PP ini atau sejak berlakunya atau sebelum berlakunya PP 23 ini. Ya. Nah, untuk yang wajib pajak yang terdaftarnya setelah PP ini, Ya. gitu ya, berarti 7 tahunnya itu adalah sejak terdaftar NPP-nya. Sejak terdaftar. Oke, berarti yang perlu digarisbawahi itu kita akan ngecek kapan dia terdaftar. Gitu Kapan ya. terdaftarnya? Kalau terdaftarnya sebelum tadi 2018, maka kita hitung dari PP-nya terbit itu. Betul sekali. Oke, saya contohkan ya mungkin yang Mbak Mira ya. Mungkin NPP Mbak Mira sendiri deh. Ya. Katakanlah terdaftar tahun 2016. Oke, 2016 Nah, terdaftarnya. 2016 terdaftar, kemudian 2018 itu PP-nya terbit. 2016 terdaftar, 2018 terbit. PP-nya terbit, otomatis durasi 7 tahun tadi bukan dari 2016 ya. Bukan dari 2016 tapi dari PP-nya terbit tadi. dari PP-nya terbit. Betul, PP-nya terbit 2016, makanya 7 tahunnya adalah sampai dengan tahun pajak 2024. Sampai 2024. Berarti paling cepat ini ngubahnya itu di 2024 berarti ya? Karena kan yang paling belakang kan kita hitungnya berarti dari kapan terbitnya tadi. Betul sekali, terbitnya PP itu. Kemudian yang mekanisme yang kedua misalkan Kak Mira nih baru terdaftar di tahun 2021. 2021. Nah 2021 itu penggunaan tarif 0,5% ini bukan dari yang terbitnya PP tadi yang 2018, Bukan dari tapi 2015. sejak NPP-nya terdaftar Itu 2021. 2021. Maka tahun nolnya itu dari tahun 2021 tersebut. Nanti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti sampai 2027. Betul. Jadi sampai dengan masa Desember 2027
Mbak Mira ya, tadi contohnya, itu bisa menggunakan tarif yang 0,5%. Sampai 0,5%. Berarti yang di-highlight itu sebenarnya kapan terdaftarnya berarti ya kan? Betul Jadi sekali. dasar. Itu untuk orang pribadi. Terus kalau yang lain gimana? Kalau untuk yang CV dan PT ya, oke, kita tadi kan ada pembagiannya tuh. Ya. Untuk CV, kemudian koperasi, firma, BUMDes, kemudian PT perorangan juga. PT perorangan itu Itu termasuk dalam masa atau tahunnya bisa menggunakan jangka waktu ini adalah 4 tahun. batasnya 4 tahun. 4 tahun pajak. Kemudian untuk yang PT, khusus yang PT ya, yang non perorangan itu 3 tahun pajak. Jadi tadi untuk sekitar 4 tahun, yang 3 tahun tuh hanya PT aja. Hanya PT aja ya, non pajaknya bentuk badannya. Dan tentunya konsepnya sama seperti yang orang pribadi tadi. Dilihat dulu terdaftarnya NPP-nya di mana gitu ya. Kalau misalkan NPP-nya terdaftar setelah PP-nya terbit, berarti terhitung dari tahun pajak NPP-nya itu terdaftar. Nah, kalau misalkan NPP-nya terdaftar sebelum PP-nya terbit, berarti dihitung dari PP-nya itu di 2016. Patokannya di situ. Jadi ingat ya kawan pajak ya, untuk orang pribadi itu 7 tahun, CV firma koperasi BUMDes itu tadi 4 tahun, PT perorangan juga, dan kalau untuk PT itu 3 tahun. 3 tahun. Dihitungnya, cek kembali ketentuan terkait kapan terdaftarnya ya. Betul sekali. Kalau terdaftar sebelum PP terbit, maka dihitungnya batas waktu dari PP terbit. Kalau terdaftarnya setelah tahun PP terbit, maka dihitungnya berdasarkan setelah kapan dia terdaftar itu. Terdaftarnya. Nah, jadi kayak gitu tadi kawan pajak penjelasan mengenai PPh final UMKM dari tarif sampai batas waktu sampai siapa yang bisa pakai PPh finalnya tadi ya Kak Kris. Betul. Tadi kan Kak Kris udah ngomong nih, untuk wajib pajak yang terdaftarnya sebelum 2018, tahun terakhir bisa pakai PPh final 0,5% adalah tahun ini ya Kak? Betul. Tahun 2024. 2024. Terus gimana nih Kak nanti di tahun 2025-nya? Kita harus ngapain Kak? Oke Kak Mira, jadi untuk kan pajak ya di rumah ya, yang memang sudah tidak bisa menggunakan tarif 0,5% ini di tahun depan ya, mulai tahun pajak 2025, sebenarnya ini kawan pajak itu ada 2 pilihan. Yang pertama, kawan pajak bisa menghitung pajak terutangnya dengan melakukan pembukuan. Baik. Pembukuan, kemudian yang kedua adalah menggunakan skema pencatatan. Nah, untuk yang pencatatan ini sendiri Kak Mira, berarti kawan pajak itu menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Yang tadi itu, NPPN. Jadi yang selanjutnya akan kita sebut dengan NPPN. Nah, untuk kawan pajak yang menggunakan NPPN ini harus memberitahukan penggunaan NPPN ini ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat adalah di saat penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2024 di tahun 2025. Jadi ketika nanti lapor SPT tahunan di tahun depan ya, yang Januari sampai Maret itu batasnya. Nah, jadi batasnya adalah maksimal di Maret itu. Di Maret. Untuk melakukan pemberitahuan NPPN. Kalau kita pilih pakai pencatatan tadi NPPN. Kalau kita pakai pilih kalau kita pilih tadi NPPN, maka kita wajib memberitahukan maksimal pada saat tadi ya batas SPT tahunan ya. Betul. Atau nanti sekalian kalau misalkan pas kalau pajak lapor nih kan, sekalian aja lapor SPT plus pemberitahuan NPPN ini. Betul sekali. Oke. Jadi gitu kawan pajak tadi ada 2 skema yang perlu kawan pajak ketahui untuk gimana sih perlakuan PPh kita di 2025 ya nanti ya. Betul. Untuk kawan pajak yang sudah habis masa berlakunya atau jangka waktu pemakaian PPh final 0,5%-nya. Nah, tadi kan Kak Fus sudah bahas nih Kak tentang PPN dan juga pembukuan. Boleh nggak sih Kak dibahas lebih detail nih apa itu NPPN dan apa itu pembukuan? Boleh. Oke. Tapi yang pertama mungkin NPPN dulu kali ya. Boleh deh. Oke, coba gimana tuh? Kita dari yang NPPN dulu ya kan pajaknya. Jadi untuk yang NPPN ini tuh headlightnya seperti yang tadi kita ketahui ya. Itu kan penghitungan PPh terutang tapi kita harus menghitung penghasilan netonya terlebih dahulu. Mbak Mira. Dan untuk menggunakan yang NPPN ini, itu tarifnya sendiri ditentukan dari klasifikasi usaha, kemudian presentase normanya ya, atau untuk yang sepertinya presentase itu mungkin bisa kita sebut dengan tarif dari jenis usaha masing-masing. Nah, presentasenya dan itu ditentukan oleh wilayah kedudukan wajib pajak juga nih. Betul. Dan di aturannya sendiri itu dasarnya dari peraturan Direktur Jenderal Pajak
itu di Per 17 tahun 2015 nih. Jadi untuk tarifnya sendiri itu dibagi berdasarkan wilayah. Dibagi berdasarkan wilayah. Dan ada 3 kelompoknya, Kak Mira. Oke. Yang pertama itu adalah 10 ibu kota provinsi. 10 ibu kota provinsi. Yang ini khusus ya, yang ibu kota provinsi yang besar seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak. 10 ibu kota provinsi yang besar ini kemudian dibagi kelompok yang kedua adalah ibu kota provinsi yang lain. Provinsi lain. Yang selain yang 10 tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah daerah lainnya. Daerah lain. Yang tidak termasuk ibu kota provinsi misalkan. Kabupaten-kabupaten seperti itu. Kayak Maros gitu contohnya ya? Kayak Maros. Nah ini termasuk dalam daerah lainnya juga kawan pajak. Dan tentunya nih Mbak Mira, selain yang dibagi ke kelompok tadi, tentunya ada syarat-syaratnya nih. Syarat untuk pakai NPPN? Betul sekali. Kapan wajib pajak bisa menggunakan NPPN dan melakukan pencatatan? Yang pertama itu tentunya adalah untuk kawan pajak yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Kemudian yang menerima penghasilan yang tidak dikenakan PPh final, seperti yang kita bahas di awal tadi, penghasilan final. Kemudian yang ketiga adalah yang memberitahukan pemberitahuan menggunakan norma ini 3 bulan sejak awal tahun pajak bersangkutan. Yang tadi sempat kita highlight tuh. Artinya dari ketika batas waktu pelaporan SPT tahunan itu adalah batas waktu juga untuk menyampaikan normanya. Betul sekali. Jadi itu ya kawan pajak ya, tadi sekilas sudah dibahas Kak Kris mengenai aturan terkait NPPN tadi, dari dibagi berdasarkan wilayah, klasifikasi usaha juga ya Kak ya. Betul. Dan syarat-syarat untuk kita menggunakan NPPN, termasuk tadi batas penyampaian atau pemberitahuan untuk penggunaan NPPN. Nah, tadi kan Kak Kris bahas nih Kak, kita memberitahukan NPPN itu maksimal 3 bulan ya, atau kayak batas penyampaian SPT tahunan. Lantas gimana nih Kak sebenarnya untuk menyampaikan NPPN itu caranya gimana sih Kak? Apakah bisa lewat DJP online nih? Kan kita tahu sekarang sudah banyak layanan online. Betul. Atau lewat gimana nih Kak? Betul. Jadi NPPN sendiri pemberitahuannya bisa diajukan secara elektronik nih. Dan tentunya tadi sudah tersebutkan itu dari DJP online. Jadi kawan pajak lapor SPT tahunan dari DJP online, pemberitahuan NPPN dari media itu juga DJP online. Nah, selain elektronik nih Kak Mira, kebetulan misalkan ada kawan pajak yang sedang di daerah, ada sinyalnya mungkin tidak bisa mengakses secara online ya, itu bisa juga untuk mengajukan ke melalui via pos atau kantor pajak terdaftarnya, dan bisa diajukan langsung ke layanan TPT di layanan permohonan ya, ngisi formulir gitu, diajukan langsung itu bisa juga. Bisa juga. Betul sekali Kak Mira. Selain itu ada nggak bisa dikirim juga Kak? Pos atau ekspedisi tadi. Pos ekspedisi tadi. Betul. Berarti ada 3 cara ya. Ada 3 cara. Yang pertama bisa melalui akun DJP online kawan pajak. Yang kedua bisa kita kirim. Betul. Ke kantor terdaftar atau pengajuan secara langsung ke kantor terdaftar. Betul sekali. Apa yang kira-kira terjadi nih Kak kalau saya nggak melakukan pemberitahuan nih PPN? Itu gimana? Oke, misalnya ya kawan pajak terlewat nih atau lupa batasnya kan di Maret ya tadi ya kawan pajak ya. Kalau lewat dari Maret belum menyampaikan PPN, entah itu dari metode-metode yang tadi itu untuk kawan pajak nggak bisa memberitahukan PPN-nya, maka dianggap melakukan pembukuan. Jadi kalau kita nggak mengajukan norma, maka kita dianggap memilihnya pembukuan. Yang memilihnya pembukuan secara otomatis karena nggak ada pemberitahuan ya. Pemberitahuan mau pakai norma. Ya, ketika kawan pajak tidak memberitahukan, Direktorat Jenderal Pajak itu memahami yang bahwa kawan pajak menggunakan pembukuan. Nah, tadi gitu kawan pajak yang sudah dijelaskan Kak Kris mengenai tentang pengajuan pemberitahuan NPPN. Jadi jangan sampai terlambat ya. Tadi kan Kak Kris sudah ngomong nih Kak terkait NPPN itu kalau kita punya penghasilan dari suatu usaha. Betul. Nah, tadi kan dibahas juga untuk penggunaan NPPN ini kan kita base-nya adalah klasifikasi usaha ya Kak. Kalau ada kawan pajak yang nonton podcast kita kali ini nih Kak, ternyata dia punya beberapa jenis usaha. Itu caranya gimana? Sama atau akan berbeda? Baik Kak Mira, jadi sebenarnya ya kalau misalkan kawan pajak nih lebih dari satu usaha gitu ya. Jadi maka pengenaan NPPN-nya itu dilakukan atas masing-masing jenis usaha tersebut. Oke. Betul. Jadi misalkan tadi ada usaha A, B, C, ternyata jenisnya beda-beda semua nih. Nah itu harus dihitung masing-masing NPPN-nya. Dan tentunya dengan memperhatikan tadi yang mengelompokkan wilayah tuh.
Yang tadi kan ada 10 provinsi, ibu kota provinsi, kemudian ibu kota provinsi lainnya, Ya. kemudian daerah lain yang Ya. harus tadi. Nah, itu dihitung masing-masing. Nah, setelah kita tahu nih penghasilan netonya berapa dari masing-masing jenis usaha tersebut. Nah, untuk menghitung PPh terutangnya nanti, jadi kan penghasilan netonya itu adalah akumulasi yang sudah dihitung per jenis pajak. Per jenis usaha yang tadi Per jenis usaha. Betul sekali, Baik. Kak. Jadi gitu kawan pajak, jadi harus dihitung dulu nanti berdasarkan jenis usaha kawan pajak sekalian. Setelah dapat berapa masing-masing penghasilan netonya baru kita gabungkan untuk menghitung berapa PPh terutangnya gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, tadi sudah dijelaskan Kak Kris tentang bagaimana kita menghitung atau memperoleh penghasilan neto jika terdiri dari beberapa jenis usaha. Setelah kita sudah tahu nih Kak Kris terkait NPPN tadi, sebenarnya boleh nggak nih Kak dicontohkan gimana sih cara hitung PPh terutangnya biar kawan pajak lebih bisa nangkep lebih gampang lagi nih Kak? Oke, boleh Kak Mira. Jadi untuk mempermudah ya kawan pajak untuk mengetahui gimana sih cara penggunaan NPPN ini, kita ambil ilustrasi berikut ini. Oke, jadi di sini ada Pak Sandi ya. Di sini seorang pedagang besar cat. Nah, domisilinya ini Pak Sandi itu berada di Maros. Nah, dari omsetnya setahun di sini ketahui adalah 1,5 miliar. Nah, atas usahanya Pak Sandi memilih untuk pencatatan dan telah mengajukan pemberitahuan normal. Nah, di sini Pak Sandi berstatus menikah, memiliki 2 orang anak. Jadi, gimana cara menghitung PPh terutangnya? Oke, kamera. Dari case di atas, yang pertama kita harus cari dulu adalah persentase NPPN yang digunakan untuk penghasilan kotor di atas itu. Oke, jadi di sini kita tahu ya, si Pak Sandi itu ternyata pedagang besar cat, KLU-nya itu termasuk dalam kode angka 4637, pedagang besar cat. Nah, di domisili Maros ini berarti kan termasuk dalam daerah lainnya tadi ya. Makanya di sini diketahui di lampiran Per 17 tahun 2015 itu presentasinya adalah 20% dari normanya. Jadi kita menghitung penghasilan netonya langsung dikalikan aja tuh kawan pajak. 1,5 miliar dikalikan 20%. Sehingga ketemulah penghasilan netonya sebesar 300 juta. Nah, setelah itu yang kedua, setelah kita tahu penghasilan netonya baru kita hitung PPh terutangnya. Untuk menghitung PPh terutang, kita harus mengetahui dulu penghasilan kena pajaknya nih kawan pajak. Jadi penghasilan itu yang tadi kita tahu 300 juta, harus dikurangi dulu dengan PTKP. PTKP-nya itu kan 2, sebesar Rp67.500.000. Dan sehingga ketemulah penghasilan kena pajaknya adalah sebesar Rp232.500.000. Itu adalah penghasilan kena pajaknya ya, kawan pajak ya. Setelah itu, untuk menghitung pajaknya yang benar-benar terutang, kita harus mengalikan dulu dengan tarifnya. Jadi tarifnya di sini untuk penghasilan yang sampai dengan Rp60 juta itu dikenakan 5%, dan sisanya karena ini masuk ke dalam bracket atau lapisan yang masih kurang dari 250 juta, maka sisanya kita kalikan dengan 15%. Sehingga ketemulah PPh yang terutang dalam setahun ya kamera ya. Ini adalah totalnya Rp28.875.000. Itu cara menghitung menggunakan NPPN, kamera. Oke, nah jadi gitu kawan pajak tadi sudah dicontohkan Kak Kris terkait cara penghitungan PPh terutang kalau kita memilih atau menggunakan NPPN tadi ya Kak ya. Nah tadi sudah Kak Kris bahas tentang gimana caranya menghitung menggunakan NPPN nih Kak kalau kita memilih NPPN yang ternyata cukup sederhana ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih Kak, tadi NPPN udah dijelaskan di panjang lebar sama Kak Kris. Kita boleh masuk skema kedua yaitu skema pembukuan. Boleh dijelaskan nggak nih Kak, pembukuan tuh apa sih maksudnya gimana? Oke, kalau singkatnya aja ya, kamera ya. Kalau yang pencatatan tadi itu NPPN itu nggak perlu ada nggak perlu ada pencantuman detail terhadap misalkan pengeluaran dan pemasukan. Jadi kawan pajak itu cukup untuk mencatat omset yang diterima, langsung dikalikan NPPN yang tadi ada di lampiran. Tinggal nyari aja nih persentase yang supaya bisa menghitung penghasilan netonya adalah sekian. Nah, untuk yang pembukuan itu kawan pajak harus mendetilkan catatannya mengenai harta, kewajiban modal, kemudian penghasilannya, penghasilan kotor omset tadi,
kemudian biaya-biaya yang timbul atas kegiatan usaha atau operasionalnya, serta penjualan dan pembelian. Nah, itu untuk menghitung HPP itu. Untuk KPP. Kurang lebih laporan keuangan gitu. Laporan keuangan, tentu saja. Jadi sehingga nanti dari data-data detail catatannya tadi, kawan pajak bisa menghitung besarnya pajak yang Besarnya pajak ya. begitu kan. Jadi kalau pembukuan mungkin lebih detail karena harus ada laporan keuangan yang terdiri dari yang tadi sudah Kak Kris jelaskan isinya apa aja, kurang lebih kayak harta, kewajiban, penghasilan dan lain-lain. Betul. Dan juga nanti dari situ dasar penghitungan PPh terutangnya Kak Kris ya. Betul. Nah, kalau kayak kita pakai contoh tadi Kak Kris bisa nggak kalau pakai pembukuan gimana nih Kak? Boleh. Penghitungan PPh terutangnya. Oke, jadi di sini ya, seperti contoh yang tadi. Nah, di sini Pak Sandi masih sama dengan pedagang besar cat, omset 1,5 miliar, kemudian status PTKP-nya K2 ya, Kamera ya. Yang harus dilakukan ketika melakukan pembukuan adalah harus mencari dulu labanya, Labanya laba bersih. Nah, dengan makanya ini pembukuan adalah membuat laporan laba rugi. buat Laporan keuangan tadi kan salah satu contohnya adalah laporan laba rugi ya. Nah, kemudian ada neraca juga untuk mencatat aset-asetnya. Nah, untuk laba ruginya sendiri ternyata ini diketahui nih, Pak Sandi itu ada penjualan 1,5 miliar dalam setahun ya, ini Kamera ya. Ya. Kemudian itu dari 1,5 miliar omsetnya, ternyata ada bahan barang modalnya, HPP, Ya. harga pokok penjualannya, pembelian barang modalnya sebesar 1 miliar rupiah. Sehingga di situ di laporan laba rugi kelihatan laba kotornya adalah 500 juta. Baik. Nah, dari 500 juta itu ternyata ada biaya-biaya lagi yang timbul. Contohnya biaya karyawan, listrik, sewa toko, sewa mobil pengantar, sehingga biaya operasionalnya itu berjumlah adalah 200 juta rupiah. Nah, dari yang penghasilan laba kotornya tadi 500 juta, kita kurangi dengan biaya operasional. Sehingga ketemulah laba bersihnya di sini Kamera sebesar 300 juta rupiah. Gitu. Kemudian hampir sama dengan yang tadi ya, yang NPPN ya. Intinya kan ini kita mencari penghasilan netonya. Netonya betul. Nah, setelah untuk menghitung PPh terutangnya, berarti kawan pajak harus mencari dulu penghasilan kena pajaknya. Masalahnya apa? Jadi 300 juta tadi penghasilan itu dikurangi dengan PTKP 67.500.000. Ya. Sehingga di sini ternyata case-nya sama dengan yang tadi. Penghasilan kena pajaknya adalah 232.500.000 rupiah. Nah, untuk penghitung PPh-nya sama dengan tarif umum ya, pasal 17 yang ini sudah diperoleh dengan tarif HPP. Jadi untuk bracket sampai dengan 60 juta itu dikenakan 5%. Kemudian untuk bracket yang kurang dari 250 juta sisanya berarti ketemulah PPh terutangnya itu nilai sebesar 28.875.000 rupiah. Itu Mbak Mira. Kurang lebih sama ya dengan yang penghasilan yang dari PPh hitungannya. Kurang lebih ya simpel-simpel aja kok kawan pajak. Seperti itu. Oke, baik. Makasih banyak nih Kak Kris ya, tadi dari awal kita sudah dijelaskan tentang PPh final, terus batas waktu PPh final, siapa yang bisa pakai PPh final, sampai apa sih yang harus dilakukan kalau PPh final ini sudah habis masa berlakunya jangka waktu tadi, bisa pakai yang namanya NPPN dan juga pembukuan, termasuk tadi cara hitung PPh terutangnya harus ya. Pajak, tadi sudah banyak banget yang dibahas dari awal sampai ke akhir, gimana sih kawan pajak yang sudah memasuki batas waktu atau jangka waktu 7 tahun tadi ya Kak Kris ya. Jadi untuk supaya lebih aware, memang kan baru berlakunya tahun depan ya Kak. Tapi ini juga sebagai bisa pedoman nanti bagi kawan pajak sekalian kalau tahun depan penghitungannya udah nggak sama lagi. Apalagi khusus kalau kawan pajak mau pakai NPPN tadi ya Kak ya. Bahwa harus disampaikan maksimal 3 bulan tadi atau batas berlakunya SPT ya. Betul sekali. Luar biasa banget ya Kak pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup podcast di episode yang 13 ini, kira-kira Kak Kris ada lagi nggak nih yang mau ditambahin? Oke, mungkin untuk kata-kata penutup ya Kak Mira ya. Terakhir dari saya singkat aja sih. Jadi intinya untuk kawan pajak ya, jangan sampai terlena nih dengan tarif UMKM yang sekarang ini dipakai. Ternyata memang ada jangka waktunya, ada durasinya. Yang untuk orang pribadi sendiri kan tadi 7 tahun ya. Jadi mestinya kalau untuk kawan pajak yang terdaftar NPWP-nya kurang dari sama dengan tahun 2018, jadi maksimal menggunakan tarif 0,0% PPh final UMKM.
pilih adalah di tahun pajak 2024 ini. Sehingga nanti 2025 kawan pajak harus memilih menggunakan skema yang NPPN tadi atau pembukuan. Dan tentunya untuk yang NPPN saya ingatkan lagi untuk dilakukan pemberitahuannya maksimal ya berarti di 3 bulan awal tahun ya, sampai dengan batas waktu pelaporan SPT tahunan itu sama. Jadi sekalian aja lapor SPT tahunan, sekalian lapor untuk pemberitahuan NPPN. Dan untuk pembukuan juga kawan pajak ya, memang yang tidak akhirnya mungkin terlewat tidak memberitahukan NPPN, nah itu kan otomatis juga menggunakan pembukuan ya, Betul. kamera ya. Jadi dicatat semuanya, omset, penghasilan, pembiayaan, biaya-biaya yang dikeluarkan gitu ya, supaya tidak kecele nanti. Jadi siapkan catatan, siapkan pembukuannya, pemberitahuan NPPN-nya juga ya kawan pajak ya, sehingga nanti kawan pajak bisa menghitung pajaknya dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih pasti. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Andres ya kehadirannya di episode kali ini. Jadi semoga lewat podcast di episode kali ini kawan pajak sudah semakin tercerahkan dan sudah semakin paham apa aja sih yang harus kita siapkan dan apa aja yang harus kita lakukan untuk tahun pajak 2025 nanti, atau kalau yang sudah habis jangka waktu penggunaan PPh finalnya. Oke, Kak Kris tadi udah disampaikan juga kata terakhirnya, penutupnya kami khususnya saya nih selaku MC ya buat di podcast kita hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Kak ya. Sama-sama. Kita bisa jumpa di episode podcast selanjutnya. Baik, kan semangat. Baik kawan pajak, demikian podcast kita pada episode kali ini. Kawan pajak sekalian yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin punya masukan nih terkait ide-ide kayaknya enak nih Kak untuk bahas tema A, tema B, itu boleh ya Kak ya? Boleh. Untuk kasih tahu kita, baik itu melalui lini sosial media kita dari Instagram, ada di @pajakmaros, maupun di YouTube kita nih, kanal YouTube kita di KPP Pertama Maros. Kawan pajak sekalian, jangan lupa untuk follow akun sosial media kita dan juga jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga mungkin bisa nyalain loncengnya nih Kak. Jadi Boleh. ada pemberitaan-pemberitaan baru atau video baru, kawan pajak jadi yang pertama mengetahui episodenya. Oke. Di sosial media kita tadi juga kita akan update ya Kak ya terkait info perpajakan lainnya. Jadi kawan pajak sekalian jangan sampai ketinggalan. Terima kasih buat kawan pajak yang sudah nonton podcast kita dari awal sampai ke akhir. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Kawan pajak, saya izin pamit undur diri. Saya Mira. Saya Kristanto. Dan sampai jumpa di episode Bola Sima Bijak Bicara Pajak yang selanjutnya. Dadah.